Melihat ini, orang kuat di bagian gelap dari istana surgawi melihat mata cemberut muncul di matanya. Pemborosan kesuksesan yang tidak cukup. Dia sudah memikirkannya, dan mengemasi menantu Kaisar Ke. Setelah kembali, dia harus menelan puluhan ribu darah agar semut di istana Yan Huang mengetahui konsekuensi dari ketidaktaatan. Faktanya, bagaimana Jiang Buyong bisa diam-diam menyerang Qin Yichen? Tapi kengerian dalam ekspresinya tidak bisa dibayangkan. Karena menurut rencananya dengan Qin Yichen, dia hanya bisa bertindak sebagai orang yang tidak bersalah yang harus terlibat dalam perselisihan antara dua kaisar tersebut. Jika dia tidak menyerang Qin Yichen, bisa dikatakan dia takut kaisar akan membunuhnya. Tetapi jika Anda ingin mengatakan bertarung berdampingan dengan Qin Yichen, Anda tidak dapat melakukan itu bahkan jika Anda memikirkannya. Tianxing, optimis tentang Wenxing. Setelah sesepuh klan berteriak dengan marah, dia memimpin banyak orang kuat kemuritan kapal melihat ini. Dia ingin bertarung sampai mati. Namun, mata Qin Yichen berkedip, dan dia berteriak dengan marah, "Tetua, tunggu sebentar. Pengadilan surgawi telah merencanakan untuk waktu yang lama, jadi kerja keras bukanlah lawan. Ayo lari." Tapi, ayo kapal cepat, pencuri anjing surgawi mungkin tidak bisa mengejar. Ledakan. Qin Yichen benar. Kapal perang Feng Qing berbeda dari kapal perang biasa. Itu lebih jauh dan menyebar, dan dalam sekejap mata, itu adalah 100.000 mil jauhnya. Penuh kebencian. Xiao Qianzan melihat bendera pertempuran karakter angin yang hanyut, dan wajahnya cemberut. Kapal perangnya jauh lebih sedikit daripada mas kawin Putri Wanxing. Di mana panahnya? Bunuh aku. Jangan lepaskan. Desir-desir. Panah berat pengadilan surgawi, meskipun tidak sebesar panah ilahi, itu sangat kuat sehingga begitu dipukul di depan, takut bahwa Taois akan hancur. Selain itu, meskipun panah besar tidak sebagus panah dewa, itu juga 1000 tembakan per pesanan. Untungnya, angin dan cahaya ilahi kapal yang jelas terang. Ketajaman Dao Jin dikombinasikan dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik klan Dewa Ke. Panah besar dibom sebelum mendekat. Atau langsung kocok. Patriark, di mana sanak saudara? Qin Yichen mengendalikan kapal dewa sambil mentransmisikan suara. Dan Jiang Buyong juga cemas dengan keringat dingin di wajahnya. Cepat, cepat. Dia telah memasuki alam gelap. Sudut mulut Qin Yichen bergerak-gerak dan memasuki alam gelap. Tanda seru. Anda tahu, sanak saudara kota Feng Shui berasal dari alam semesta kuno. Artinya, mereka harus melintasi domain gelap untuk mencapai mereka. Mundur dulu. Di mata Dewa Qin Yichen, martabat juga muncul. Dia tidak takut pada Xiao Qianzan, tetapi dia sangat takut dengan kekuatan Anbu pengadilan surgawi. Melihat itu, tidak banyak orang kuat di bagian gelap langit. Mereka semua mengenakan jubah hitam. Di bawah jubah hitam ada baju besi yang lembut, dan ada lebih banyak topeng untuk menutupi wajah mereka. Kelompok pertama pemain Anbu yang kuat, tetapi ribuan dari mereka tidak seberapa dibandingkan dengan 100.000 tentara. Tetapi aura pembunuhan dan ketidakpedulian mengejutkan Putri Wenxing. Ingin pergi. Tiba-tiba, seorang pria kuat Anbu membuat segel di telapak tangannya, dan kekuatan ratusan rekannya diseret olehnya. Dalam sekejap, saya melihat bahwa segel itu menjadi semakin besar, secara bertahap menutupi ribuan mil. Kota. Dengan teriakan marah, bercampur dengan suara agung, segel itu tiba-tiba menghilang, tapi itu menyatu dengan angkasa. Setelah beberapa saat, saya melihat bahwa kapal perang Feng Qing yang telah memindahkan ruang dibombardir, dan dampak dari segel tersebut membuat seluruh kapal perang bergetar. Qin Yichen, yang bertanggung jawab atas Feng Qing Battleship, bagaimana mungkin dia masih belum mengetahui kekuatan lawan dari kekuatan yang dideritanya? Oke. Jenderal ini baru ada di dunia ini selama beberapa tahun, dan dia benar-benar membuat Tian Di Laoer mengirim guru seperti itu untuk mencegat dan membunuh. Aku benar-benar bisa memandang rendah Feng. Kapal perang itu naik turun, dan Qin Yichen berteriak dengan marah, meraih pinggang Willow Putri Wenxing. Dan pada saat ini, setelah Elder Dike menstabilkan sosoknya, dia segera berteriak, pergi ke surga. Melalui alam gelap. Bersembunyi di wilayah alam semesta kuno dulu. Bahkan jika ditangkap oleh alam semesta kuno, setidaknya Kaisar bisa menghadapinya. Jika Anda benar-benar ingin dikelilingi oleh orang-orang dari sisi gelap langit, Kaisar Ke takut dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan tubuh mereka. Mengapa Qin Yichen tidak mengetahui ini? Sepenuhnya mendorong kapal perang untuk melonjak menuju langit berbintang gelap tak berujung. Namun, ribuan pembangkit tenaga listrik di Anbu pengadilan surgawi sebenarnya diringkas menjadi 10 daosil. Dapat dilihat bahwa mereka sudah akrab dengan trik ini, dan daosil berkumpul bersama dapat menghancurkan ruang dan secara khusus digunakan untuk mencegah target melarikan diri. 1 segel Tao masih bisa bersaing, tetapi 10 segel Tao, bahkan jika mereka tidak bisa menghancurkan Qin Yichen sampai mati, sudah cukup untuk membuat mereka sulit bergerak. Xiao Qianzan di belakangnya bahkan lebih mengejarnya. Yang membuat suku Kaisar semakin ngeri adalah tepi lapangan gelap di depan mereka tiba-tiba meledak menjadi terang. Sinar cahaya itu bersilangan, dan dalam sekejap, mereka terkondensasi menjadi jaringan yang padat.
Tetapi ketika saya melihat lebih dekat, saya terkejut menemukan bahwa di ujung sinar itu, sosok-sosok ganas muncul. Skynet ini dipadatkan oleh kekuatannya. Dan juga, Putri Wenxing panik. Skynet ini juga diletakkan oleh ribuan pembangkit tenaga listrik dari sisi gelap langit. Pada saat ini, jaring langit terkondensasi, menutupi langit dan matahari. Sama seperti apa yang disebut jaring langit diperbarui, menutup ruang, dan menutup jalan mereka ke depan. Tiba-tiba, para tetua dari klan Dike berteriak dengan marah, ayo pergi. Membunuh. Kekuatan 5 tetua klan Kaisar Ke benar-benar tirani, dan punggung mereka mekar dengan sayap para dewa. Dalam raungan itu, 5 lampu dewa benar-benar merobek Skynet. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichan adalah bahwa ketika 5 tetua klan Kaisar Ke baru saja menerobos Skynet dan masih bekerja sama untuk menghancurkan formasi bagian gelap langit, dan memperjuangkan kesempatan untuk bergegas menuju kapal perang Feng Qing, mereka melihat itu di dunia gelap. Tiba-tiba ledakan yang mengerikan. Senjata pamungkas. Tombak tajam itu begitu bersinar, dan bagian depan pistolnya langsung menembus dunia. Dalam sekejap, 5 tetua kaisar tidak bisa menahan gemetar, dan mereka harus bergabung untuk melawannya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kekuatan ilahi mengamuk dan dunia bergetar, tetapi cahaya tombak menyapu semua hal dan membunuh dengan ganas. Baik Qin Yichan dan Putri Wenqing adalah generasi yang memasuki Tao dengan tombak, tetapi di depan tombak tajam ini, mereka hanya merasa ketakutan di dalam hati. Ledakan. Tombak tajam menembus segalanya, dan cahaya dari pemboman membuat ketuhanan Feng Qing bergetar hebat. Jika bukan karena dukungan Zheng Chu Daozun dan 100.000 orang kuat, pukulan ini akan merenggut berapa banyak orang Kaisar Ke. Kehidupan. Namun, Putri Wenxing tercengang, karena pukulan ini datang dari belakang seorang tetua klan. Usia 9 tahun. Saya melihat 4 tetua memuntahkan darah, dan yang membuat mata mereka semakin terbelah adalah hati seorang tetua telah ditembus. Bahkan cahaya tombak meledakkan lubang darah di dadanya. Orang tua itu mencoba yang terbaik untuk mendesak Gao Wei untuk menutup lukanya, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Bahkan keganasan bercampur dalam cahaya tombak terus menghancurkan organ dalamnya. Hati dewanya hancur, dan itu didukung oleh tubuh tirani dan vitalitasnya. Namun meski begitu, kehidupan sesepuh klan ini tinggal 1 jam lagi. Qin Yichan dan Jiang Buyong juga tercengang. Anda tahu, ini adalah 5 tetua klan Kaisar Ke yang bertarung bersama. Masih terkena cahaya tombak ini hampir merenggut nyawa seorang tetua.